warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba membuat tutorial dari awal ya. Misalkan ini membuat Google Form langsung dari laptop, jadi kita bisa langsung di Google Drive. Ini di titik 9 ini kita klik Drive, terus di sini ada pilih akunnya itu cari yang dipakai email di HP biar kita bisa pantau di HP. Misalkan belum ada akunnya, nanti ada pilihan gunakan akun lain. Nanti masukkan email yang ada di HP, terus masukin sandinya ya Ustazah. Karena punya saya sudah ada, jadi saya tinggal masuk akun saya. Masukin sandi. Setelah itu muncul drive saya yang ada di HP. Setelah itu untuk buat Google Form ada pilihan drive saya. Nih. Ada Google Formulir. Jadi kita pilih formulir kosong. Udah muncul. Kalau buat di HP Ustazah bisa juga, tapi nanti masuknya itu di Google. Kita ketik Google Form. Setelah itu pilih Google Form yang sign. Sama ya Ustazah. Ini tampilannya sama ketika buat di HP dengan di laptop. Langsung lanjut kita buat, misalkan Mutabaah Yaumiyah Santri MRI. Di deskripsi formulir ini Asrama Aqsa 2. Musyrifah Nur Latifah. Dan seterusnya ya Ustazah, maksudnya mau diisi apa yang di deskripsi terserah Ustazah. Terus pertanyaan yang pertama itu kita pilih nama. Jadi sebelumnya saya kan bilang kalau tanpa nomor absen itu tidak bisa, ternyata pakai nama saja bisa. Kita pilih yang drop down. Lanjut silakan nanti diisi Fatih, terus Risha, mungkin begitu, sampai diisi sesuai jumlah nama-nama santrinya di asrama Ustazah. Terus setelah itu tambah klik yang plus itu. Pertanyaan kedua, tanggal. Di tanggal ini kita langsung pilih yang tanggal gitu. Setelah itu jangan lupa Ustazah, setiap di pertanyaan ini silahkan pilih wajib diisi. Jadi semuanya nanti sampai ke bawah diklik wajib diisi.
misal udah ya Ustazah misalkan sampai selesai ini udah kita buat, setelah tanggal baru masukin kayak ya seperti yang melaksanakan sholat tahajud dan semacamnya sampai poin terakhir. Nah, contohnya yang punya asrama saya itu kan tampilannya sudah seperti ini Ustazah. Nah, jadi punya saya udah tidak ada nomor absen karena pakai nama saja sudah bisa diurutin. Ini tampilannya. Terus ini responnya untuk melihat berapa anak yang sudah mengisi hari ini. Jadi sama saya setiap hari itu selain ngelis di grup juga mengingatkan siapa yang sudah mengisi, saya juga setiap harinya misalkan sudah masuk besok sama saya itu dihapus tanggapannya saja, jadi biar tidak, kalau dibiarin berhari-hari kan nanti responnya di sini banyak sampai 200 atau sampai berapa lah puluhan gitu, sampai ratusan gitu. Jadi sama saya tiap harinya responnya ini di titik 3 ini sama saya dihapus semua tanggapan gitu. Jadi tapi nanti di rekapannya nggak kehapus. Nah, selanjutnya karena anak-anak sama saya dibatasi tidak boleh mengisi lebih dari, maksudnya nggak boleh mengisi keesokan harinya. Jadi sama saya diklik yang menerima tanggapan ini, diklik jadinya tidak menerima tanggapan. Sama saya ditulis seperti ini juga, form ini akan kembali dibuka pukul 9 malam. Jadi kalau udah jam 9 atau sebelumnya kita buka lagi saja biar anak-anak tidak seenaknya ngisi waktu pagi. Nah, Hoyer sekarang untuk mengurutkan kita klik yang spreadsheet ini yang namanya spreadsheet yang warna hijau ada tanda plus, kita klik. Nah, isinya ini karena sebelumnya sama saya kan di ini saja yang sebelum-sebelumnya sama saya dihapus biar tidak berat ke drive. Jadi yang hari ini saja yang masuk ke spreadsheet. Misalkan sama Ustazah gak dihapus, itu gak apa-apa juga. Nah, untuk mengurutkan kita pilih semuanya dulu di blok sampai akhir, sampai yang terisi ini, kecuali yang paling atas itu sudah jangan diklik. Terus kita pilih kita lihat dulu namanya ini ada di kolom berapa. Oh, ternyata ada di kolom B. Berarti kita diklik semua dulu ini yang terisi kecuali yang paling atas. Nah, kita pilih data, setelah itu urutkan rentang. Nah, ini dipilih. Tadi nama itu ada di kolom B, berarti kita pilih kolom B ya Ustazah. Misalkan punya Ustazah nanti namanya ada di kolom C, berarti pilih kolom C. Karena punya saya ada di kolom B, saya klik kolom B, terus urutkan. Nah, setelah itu sudah ngurut Ustazah. Jadi dari yang pertama dari A, Aisyah gitu. Nanti ini misalkan besoknya anaknya ngisi lagi seperti yang sudah ada ini punya saya. Saja bentar. Yang kemarin ini yang dari tanggal 27
Nah ini sebelumnya punya saya masih ada nomor absen. Jadi saya ngurutnya pakai nomor absen. Karena ternyata sekarang pakai nama bisa, jadi yang sekarang saya hapus tidak pakai nomor absen. Nah ini misalnya sekalipun anaknya ini seperti Aisyah isi tanggal 27, Faida juga ada kan tanggal 27. Biasanya kalau tidak diurutkan itu nanti kan kecampur sesuai tanggal mengisi biasanya Ustazah. Nah karena nanti udah diurutkan jadinya ngumpul yang Aisyah, Faida begitu Ustazah. Terus udah ini udah selesai. Nanti kita copy, kita buka dulu kita buka dulu ininya Excel kosongan ya, kita buka dulu. Setelah itu kita buat aja dulu ininya yang kepalanya. Misalkan Ustazah capek mau ngetik, kita tinggal ini aja copy aja yang di atas ini, nanti kita tinggal ubah. Misalkan Ustazah males yang mau ngetik manual lagi, kita tinggal ngopi aja yang ini, Ctrl C. Nah kita taruh di sini, tapi pilih paste yang hanya bergaris seperti ini. Nah begitu saja. Karena ini kepanjangan, kita ubah. Ini kan waktu mengisi, ini nama, ini tanggal. Lah ini tahajud kan, jadi kita disingkat aja tahajud. Setelah itu subuh, surat pagi, TTQ pagi, ini atau Riyadus juga ya Ustazah, Riyadus Sholihin, H aja. Mandi, seperti itu seterusnya saja. Nanti disingkat aja jadi diperpendek biar nanti ngatur apanya itu, ngatur kertasnya nggak susah. Karena punya saya sudah ada, biar nggak terlalu lama tutorialnya, punya saya langsung ngopi yang di sini. Tapi karena yang saat ini tidak ada nomornya, misalkan ada yang ada nomornya ya, pakai yang ada nomornya. Ini kan saya mau ngopi yang masih pakai nomor absen. Jadi nanti langsung isinya dipilih semua Ustazah. Dipilih. Dipilih semua. Ctrl C.
terus pindah ke Excel, paste ke Excel. Pastenya pilih yang garis-garis aja. Nah, udah masuk itu semua sudah. Setelah itu paling hanya tinggal ngatur kertasnya doang biar muat begitu. Nah, tinggal ngatur-ngatur lah. Untuk warna-warnanya kita blok A aja semua, Ctrl A, terus pilih ini conditional formatting, new ruler, contain equal to, kita pilih kata yang mau diwarnain, tidak, format, fill, pilih warnanya, misalnya mau warna merah. Setelah itu oke. Nah, udah keluar semuanya, sudah warna merah. Nah, selanjutnya kita untuk misahin, maksudnya mau buat laporan yang masing-masing anak. Buat sheet kedua, kita copy buat atasnya ini, tapi punya saya nggak dimasukin ininya tanggal waktu mengisinya. Jadi saya cuma mau copy dari nomornya aja, nomor di copy atasnya. Setelah itu pakai paste yang ini. Jadi sama lebarnya, ukurannya nanti sama, nggak akan berubah. Setelah itu ini mau buat yang anak pertama punya saya, namanya Aisyah. Jadi saya pilih yang Aisyah semua, di copy semua yang Aisyah, copy, terus paste yang ini juga. Nah, udah saja. Mungkin mau buat biar lebih rapi tampilannya, mau dikasih anggap kop surat begitu. Ya, saya kan seperti ini. Ini saja. Nah, karena ini namanya Aisyah, saya ganti Aisyah. Nah, berarti namanya ini nggak perlu, jadi dihapus aja. Udah. Kan tidak mungkin hanya selama sebulan 3 hari ya, nanti kita tinggal tambah kolom-kolom aja ke bawah. Nah, untuk merekapnya kita pilih untuk merekapnya, yaitu pakai rumus. Jadi kita tulis aja dulu, misalkan rekapan untuk yang terlaksana, terus yang kedua tidak atau alfa,
Yang ketiga haid. Yang keempat sakit. 5 izin. Nah, untuk yang terlaksana kita pakai rumus sama dengan koontif tulisannya, buka kurung, kita pilih kolomnya. Karena yang mau direkap adalah di kolom tahajud ini ada di kolom huruf apa? Ada di kolom huruf C. Dan dimulai dari nomor berapa ini? Ada di nomor 7. Jadi kita pilih ketik, atau gak usah ketik, langsung klik aja yang di sini, titik 2, kita pilih yang terakhir sampai urutan yang terakhir. Ternyata ada di C9, berarti C9. Terus titik koma, pilih titik koma, tanda petik. Kita pilih terlaksana itu di kolom di kalimat iya, kita tulis kata iya, tanda petik 2, ditutup. Setelah itu enter. Nah, langsung muncul saja. Berarti iyanya ini ada 2 yang terlaksana untuk tahajud selama 3 hari ini, ada 2. Kemudian untuk yang alfa sama, kita tinggal sama dengan koontif, pilih juga kolom C7 titik 2, C9, pilih tanda petik. Untuk alfa itu kata yang digunakan apa? Tidak, berarti ketik tidak, ditutup, enter. Nah, tidaknya selama 3 hari ini 1, dan begitu seterusnya saja. Kalau yang di sini untuk subuh, karena subuh ada di kolom D, berarti kita caranya itu ini bisa ditarik saja. Jadi untuk langsung bisa, biar gak ngetik manual lagi, langsung ditarik aja ke samping. Nah, jadi terjumlah sendiri. Kita lihat rumusnya biar tahu. Nah, di sini ternyata rumusnya sama dengan koontif D7 titik 2, D9 titik koma iya, begitu. Ini juga sama, karena maksurat bagi ada di E, berarti kita pakai E7 begitu sampai seterusnya saja. Begitu. Ini biar cepat, ini kan punya saya. Nanti untuk selanjutnya, untuk buat ini kan yang tadi Aisyah, untuk buat yang Faidah, misalkan ini saya kan sudah buat rumus yang tadi. Ini semuanya misalkan masih buat yang haid juga sama. Tapi untuk ke bawah ini harus dilihat dulu, kadang berubah. Jadi diubah C7 sampai C9, kita ganti kata tidak dengan haid, karena yang mau dihitung adalah haidnya. Seperti itu. Ini kita buat biar rapi kan, dibuat kolom seperti ini, bergaris. Nah,
Nanti kalau sudah jadi seperti ini saja untuk yang keduanya, mau buat anak yang kedua. Jadi tidak perlu buat-buat lagi, tinggal ngopi aja. Yang penting di sini sudah rapi ya rumusnya. Seperti punya saya misalkan ini kan sudah semuanya ada rumusnya, sudah rapi. Ini sudah benar rumusnya. Jadi untuk buat yang Nadia, untuk buat anak yang kedua, ini kan sebenarnya saya terakhir Syifa. Misalkan ada anak lagi, kita tinggal tambah sheetnya, kita copy yang ini nanti akan ikut sendiri sama rumusnya juga. Ctrl C, pilih paste. Nah sebenarnya yang membuat rumus itu hanya sekali aja, ketika satu anak doang yang membuat rumus. Ketika sudah lengkap, untuk anak kedua, anak ketiga dan selanjutnya kita tinggal kopas aja gitu, copy paste aja. Nah untuk masukin isinya ini, kita tinggal cari, misalkan yang ini punya kolom Faidah Humairoh. Tadi saya cari yang Faidah Humairoh semuanya. Yang Faidah Humairoh, kita pilih Faidah Humairoh sampai tang ini. Ctrl C, pilih yang ini aja. Nah untuk isinya kita cari lagi yang Faidah, isinya yang Faidah ini. Ctrl C, ini saja. Ini dirapikan aja karena tidak mengisi. Udah seperti itu saja. Jadi maksudnya yang membuat rumus itu hanya sekali aja, satu anak. Untuk selanjutnya bisa di copy isinya juga ngopi dari yang di spreadsheet yang udah dipindah ke Excel yang semuanya itu. Ini rumusnya nanti masuk sendiri, yang penting buat satu file dulu, nanti untuk selanjutnya bisa di copy begitu. Jadi nggak setiap anak kita harus bikin manual lagi begitu. Terus ada misalkan lebih mudah, nanti mungkin minta kosongannya saja ke saya, itu bisa nanti yang sudah ada rumusnya, tapi nanti paling saya ngasihnya satu aja. Terus selanjutnya di copy untuk anak yang A, yang B, yang C itu di copy. Itu saja. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.